Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih hari ini kita akan ngadain podcast nih. Nah, pertama-tama gue dari perwakilan podcast kelompok 3 dan kita hari ini bakal podcast dengan kelompok 12. Oke, masik banget ya tuh. Hari ini kita bakal podcast sama kelompok 12. Nah, sebelum kita mulai masuk ke topik pembicaraannya nih, nah kayaknya lebih asik kalau misalkan gue perkenalan diri terlebih dahulu supaya teman-teman semua yang ada di podcast ini dan teman-teman yang nonton juga pada kenal nih. Nama gue Ariel Esa Fadilah, BTM 21, panggil aja Ayel. Asal sekolah gue dari SMN 34 Jakarta dan sekarang ini tinggal di Jakarta Selatan. Gitu teman-teman. Sama kenal ya teman-teman. Boleh nih dilanjut siapa yang mau perkenalan gitu biar asik aja ngobrol biar lebih enak gitu. Langsung aja kali ya. Boleh. Halo semuanya, kenalin nama gue Marsha Wahin, panggil aja Marsha, gue dari SMA Negeri 3 Depok, dan sekarang gue udah balik lagi ke Depok karena kemarin-kemarin sebulan kemarin gue lagi nggak di Depok, tapi sekarang gue udah balik lagi ke Depok. Tuh, langsung kenal semuanya. Oke, salam kenal juga Marsha. Pernah. Boleh lanjut nih, Rivo mumpung on mic deh. Gua lanjut ya. Boleh, Oke. boleh. Habis. Halo semua, perkenalkan nama gue Rivo Darmawan, biasa dipanggil Rivo. Gue dari DTM 21. Gue asal dari SMAN 1 Depok dan gue tinggal di Depok. Salam kenal semuanya. Salam Salam kenal Rivo. Rivo Darmawan. Boleh lanjut, Emir, udah on mic Emir. Oh, apa Ipin? Ipin boleh, Ipin aja. Halo semua, nama gue Rehan Al-Malik Fitra Arifin dari DTM 2021, biasa dipanggil Ipin. Gue tinggal di Cinere. Salam kenal semuanya. Salam kenal Ipin. Gue ya, Iya. Boleh, Emir. Lanjut. Halo guys, selamat malam. Nama gue Emir Raya Syuhada, bisa dipanggil Emir, dari SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Tinggal di Bekasi juga. Salam kenal semuanya. Salam kenal Emir. Gue lagi ya. Andre dulu deh, Andre biar langsung. Udah, ayo. Kenalin, nama gue Andre Christian Batama, biasa dipanggil Andre, gue dari Batam. Salam kenal semua. Salam kenal Andre. Halo Andre. Gue ya lanjut ya. Boleh. Halo semuanya, nama gue Rindra Nurrahman Memudo, gue dari Departemen Teknik Mesin 2021. Lu bisa panggil gue Rindra. Oke. Gue speechless ini dah. Kenapa tuh? Gue tinggal di. Ulang aja. Gue tinggal di. Apa. Oke, gue ulang kali. Boleh. Gue Rindra Nurrahman Memudo, lu bisa panggil gue Rindra. Gue dari Departemen Teknik Mesin 2021. Gue tinggal di Jalan Kecil 1, JG4 nomor 10, Bintaro, Tangerang Selatan. Oke, salam kenal semua. Rindra. Vincent nih, boleh Vincent. Halo semuanya, nama gue Vincent Walin, panggil aja San, dari DKM 2021, asal sekolah gue dari SMA Negeri 2 Jakarta, dan gue berdomisili di Jakarta Barat. Salam kenal semua. Salam kenal Vincent. Yang terakhir nih Friska. Perkenalkan, nama gue Friska Roda Frisilia dari DTM 2021, biasa dipanggil Friska. Gue dari SMAN 2 Pare, asal gue Jawa Timur. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, banyak ya teman-teman. Ada yang dari Batam, ada yang dari Jawa Timur. Memang UI ini berbeda-beda, tapi tetap kita DTM tetap satu rasa. Asik. Oke, langsung saja kita mulai menuju ke topik pembicaraan yang akan kita bahas hari ini. Mungkin kita ngobrol-ngobrol casual aja lah ya. Nah, yang setahu gue ini kan ke depannya ini bentar lagi nih kita lagi ada di proses menjalani Kamaba ya kan puncaknya itu nanti ketika kita udah bilangnya apa ya pengambilan jakun alias jaket kuning ya kan sebagai logo kalau kita tuh anak UI banget gitu kan guys. Udah officially ya. Benar. Jadi sekarang gue mau nanya nih, gimana sih perasaan kalian ini setelah udah keterima di UI gitu? Itu dulu deh.
Oke. Ayo, Kali ya Yel. boleh Rivo. Tapi Perasaan gua pas keterima di UI pastinya seneng banget Yel. Ya siapa sih yang nggak seneng keterima di kampus terbaik di Indonesia. Terus Benar. dan gua masuknya di Departemen Teknik Mesin, terus ngelihat anak-anaknya yang suportif banget, yang solid banget, yang pokoknya yang the best dah. Ya makin nggak salah kayak merasa sekarang tuh nggak salah jurusan buat masuk Departemen Teknik Mesin. Asik. Gitu ya. mantap. Ayo, Arindra udah on mic, ngomong dong. Boleh. boleh. Perasaan gue keterima di UI pasti dong seneng banget kayak Rivo kan, sama teman-teman yang lain tuh seneng banget, dan gue jadi ada rasa bangga sama diri gue sendiri dong pastinya kan setelah keterima di UI, apalagi gue keterima di Departemen Teknik Mesin ya kan. Seperti yang Rivo bilang, temen-temennya asik parah gacor lah, suportif, solid, rasa keluarganya itu ada gitu. Ada kesulitan dikit aja sama yang lain tuh bisa saling ngebantu, saling nge-backup gitu segala macam lah. Walaupun online begini tetap tidak menghalangi ya yang namanya kenalan atau bonding gitu. Buat teman-teman yang nggak tahu yang nonton ini, kemarin itu hari Kamis minggu lalu DTM 2021 ngadain gathering loh guys, mantep banget nggak? Gatheringnya pecah info abis aja. ya. Parah. Kalau yang mau lihat boleh follow Instagram DTM UI 21. Ada Instagram TV, ada videonya. Gila. Oke. Lanjut lagi, balik lagi ke topik. Gimana nih perasaannya? Apa sih perasaan kalian setelah keterima di Universitas Indonesia gitu? Gua aja ya. Boleh ini. Kalau menurut gua ya siapa sih yang nggak senang kalau misalnya kita diterima di UI ya kan, pasti kan punya kebanggaan sendiri gitu. Kalau misalnya ditanya lu anak mana, anak UI, gue keren nggak sih berdasarkan nggak sih ya? Betul, ya kan? gue setuju banget. Dan lagi waktu pas ditanya jurusannya, Pin. Iya, teknik apa? Perkapalan. Wih, main kapal gitu. Departemen apa? Mesin. Wih, karena Departemen Teknik Mesin itu adalah departemen terbaik di Universitas Indonesia ya guys ya. Bener banget, parah sekali. Nanti pakai jakun ya kan, wih, rasa bangga pasti ada. Oh pasti. Apalagi makara biru gitu ya. Iya. Kayak paling top lah di UI lah. Mantap. Oke, ya namanya juga kita percaya diri gitu kan, nggak ada salahnya juga dong. Oke, boleh deh Marsha mau dong. Dari tadi kan cowok mulu nih. Boleh. Perasaan waktu dapat UI ya. Semua orang seneng lah ya masuk UI, apalagi di chart UI nomor 1. Ya gila, gimana nggak senang parah ya kan? Lagi gue senang banget sih, kayak walaupun gue cewek gitu, tapi gue bisa loh masuk ke departemen teknik mesin tuh kayak bangga aja gitu. Punya kebanggaan tersendiri sih, walaupun jadi kaum minoritas gitu kan, tapi tetap ini pertemanannya kayak nggak mandang bulu gitu, mau lu cewek mau lu cowok kayak ya udah bareng-bareng aja gitu. Emang bener-bener satu rasa banget. Asik. Jadi yang sebenarnya kelemahan itu malah menjadi suatu kelebihan ya. Bagaimana Mars? Setuju nggak tuh? Banget. Itu parah. Nih kalau Frisca ya kan Frisca agak jauh nih dari Pare guys. Gimana nih rasanya Frisca setelah keterima UI? Asik. Awalnya terkejut aja, terus ya seneng juga sih, tapi sebenarnya gue tuh takut soalnya kayak kok ceweknya dikit gitu pikiran gue. Tapi ternyata habis masuk gila sih parah, solid banget. Terus kayak mereka tuh kayak nggak kenal tapi sama gue tuh kayak akrab aja gitu. Biasanya kan gue sering kontak yang lain, padahal gue juga nggak ada yang gue kenal sih sebenarnya, kan gue jauh banget tuh ya, jadi nggak ada yang dari sekolah gue gitu.
Oh, dari Iya, itu sih. SMA 2 Pare nggak ada, cuma sendiri doang berarti. Iya, gue nggak tahu deh. Ini kok tahun ini sebenarnya cuma sendirian. Tapi cutting tuh sebenarnya banyak sih. Oh, Tapi kok tahun ini gue sendirian, gue jadi nggak paham. Apa emang nggak ada yang daftar atau gimana? Nggak paham juga. tapi yang pasti setelah nyampe udah mulai gabung, udah banyak ngobrol-ngobrol, terasa kayak oh ternyata nggak seperti yang lu kira gitu ya, mungkin gitu ya, malah jauh Ya, lebih baik bener gitu banget. kali. Oke. Iya. Coba dong. Hai, Fris, kan ada gue, Fris. Nah tuh ada Asik. Marsha juga. Nah nih misal siapa nih, Vincent atau Andre nih? Andre mungkin mau nggak, Dre? Gimana, Andre? Kan dari Batam nih Andre. Perasaannya tuh gimana? Boleh sih. Perasaannya diterima di UI, yang pertama pasti kayak teman-teman yang lain bilang tadi, kayak senang banget, terus nggak nyangka juga bakal keterima, terus yang pas udah keterima tuh kayak kita tuh penuh dengan ekspektasi gitu loh, kayak apa sih yang bakal kita dapat dari kampus terbaik di Indonesia, kayak euforianya itu beda loh dibandingkan yang pas kita masih SMA gitu. Jadi ada perasaan baru yang kita dapat yang nggak bisa diungkapin gitu ya. Jadi Gitu. istilahnya kita punya pride gitu, kayak gue Ya, anak ada UI pride gitu ya. gitu. Benar, Yoi. mantap. Vincent mau nambahin mungkin, Vincent atau Emir? Kalau gue sih kurang lebih sama sih. Gue bangga masuk UI, terus gue juga senang masuk UI gitu. Terus kalau gue ngomong sama temen gue terima di UI gitu, wih keren lu. Mantap. Apalagi udah mau pakai jakun gitu kan. Jakun ya. Ya, gimana nih? Oke, Emir mau nambahin mungkin, Emir? Nah, gue nggak jauh beda sih sama yang lain ya. Pasti seneng, bangga, apalagi masuk di TM kan. Paling solid teman-temannya, satu rasa, paling mendukung satu sama lain kalau ada yang susah. Terus ya itu aja juga sama sih sama yang lain. Oke. Ada kebanggaan tersendiri gitu. Benar. Gue juga sebagai host di sini juga setuju sih dengan kalian, pendapat kalian berlapan. Gue juga sendiri merasa bangga, merasa punya pride tersendiri. Keterima UI itu kayak, wih, jakun, ya enggak? Apalagi ntar kalau keterima UI ini biasanya kan kalau orang-orang UI itu kita punya mobil atau punya motor, tapi di kaca belakangnya ditulis pakai stiker "We are the Yellow Jacket". Ada ini ya, ada stiker sendirinya gitu ya. Iya, ada tiap stikernya. Parah. Saking bangganya sebagai mahasiswa UI, sampai stiker "We are the Yellow Jacket" aja ditempel di mobil. Orang udah tahu kalau kita anak UI, men. Yo, ingat. Oh, bener banget. Nah, ngomong-ngomong Yellow Jacket atau jaket kuning, kan orang-orang udah banyak tahu ya kalau jaket alma maternya UI itu berwarna kuning, disingkat Jakun. Nah, kita kan sekarang ini lagi ngikutin inilah ya, kegiatan Kamaba ini yang nanti puncaknya itu akan kita mendapatkan yaitu Jakun UI. Nah, sebelum bahas tentang jaket kuning itu, mungkin gue mau nanya deh, nggak usah semuanya sih, beberapa aja. Gimana sih, apa sih perasaan kalian melalui proses ini yang dari awal OKK, terus pra MADK gitu-gitu, latihan padu sama Padibio, gimana sih? Apa gitu feeling kalian yang selama ini melalui prosesnya? Gue dulu boleh ya? Boleh. Kalau gue mungkin rada kaget ya, karena gue kayak udah lama nggak ngapa-ngapain kan, soalnya udah semenjak PPKB udah nggak ngapa-ngapain tuh, kosong jadwal, nggak ada kegiatan, terus tiba-tiba pas masuk OKK dan kawan-kawan, banyak banget nih tugas, kaget dong, terus jadi kayak berasa gitu capeknya. Tapi menurut gue di samping si capeknya itu kita pasti dapat manfaat lah dengan mengerjakan tugas-tugas yang dikasih oleh senior-senior. Nah, mungkin dengan itu kita bisa kebayang gimana kuliah nanti gitu. Jadi mempersiapkan kita buat kuliah juga begitu ya. Benar. Setuju banget nih sama Ipin juga. Mungkin ada yang mau nambahin gitu, atau enggak gue kan dari tadi nanya mulu nih, gue juga mau ngomong gitu.
Nah, kalau gue sih sejauh ini merasa kalau apa ya, proses rangkaian UI ini walaupun memang sangat padat, mepet-mepet jadwalnya, belum lagi ikut organisasi atau event-event yang diadain UI, tapi tetap yang penting itu kita jalaninnya enjoy aja, terus juga apalagi punya teman-teman sedepartemen yang juga sama-sama enak, ada yang misalkan istilahnya ya sama-sama saling melengkapi lah satu sama lain gitu, saling-saling mengingatkan juga. Jadi menurut gue ini dari kegiatan Kamaba ini sih asik banget sih semuanya dari awal sampai akhir gitu. Jadi kita dikasih tugas pun walaupun kita merasa capek apa gimana, gue yakin itu akan ada manfaatnya sih ke depannya atau mungkin sekarang ini. Itu sih yang pasti ya, yang dinanti-nanti sih dari gue ya pasti pengambilan jaket kuning itu dong nih sih. Gitu. Ambil jakun fotonya depan gedung rektorat gak sih? Iya, bener banget tuh. Nah, cuma sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman yang nonton juga podcast ini, podcast kelompok 3 bersama kelompok 12, buat maba UI 2021 yang mau ngambil jakun, harap menunjukkan surat vaksinasi minimal dosisnya sekali gitu guys. Sama jangan lupa bawa itu perinan IDM. Iya, perinan IDM penting. Yang pasti sih pokoknya yang paling penting itu vaksin nih Kak, karena tidak harus ada jaga kesehatan banget nggak sih Yel? Jaga kesehatan dan tidak ada kata mahasiswa UI anti vaksin gitu. Jadi kita harus full support kepada pemerintah, benar Arindra. Ayo vaksin. Begitu. Nah, Aku kalau baru gue vaksin ya. No, kalau gue pribadi malah belum vaksin kok. Cuma ada alasannya karena apa tuh? 1 bulan yang lalu pernah terpapar COVID begitu. Oh, begitu. Tapi sekarang udah ini ya. Iya, sudah sekarang kelihatannya udah semangat banget, udah sehat lagi ya. Udah sehat lagi, tapi keren. Juga sekedar info juga buat teman-teman yang udah pernah terpapar COVID dari 3 bulan yang lalu, pokoknya jangka waktu 3 bulan. Jadi yang tidak dapat vaksin, maksudnya tidak diperbolehkan untuk vaksin juga tetap bisa kok ngambil jakun. Yang penting lapor dulu ke Adkesma UI, nanti dari itu dikasih surat jalan. Nah, nanti itu yang dibawa buat penukaran jaket kuning gitu teman-teman ya, buat yang nonton juga sama teman-temanku gitu guys. Bener banget tuh yang sampai sama Ayel ya. Oke. Boleh nih lanjut nih. Apa nih? Kan ngomong-ngomong jakun gitu kan, menurut kalian tuh, kan gue mau nanya aja gitu, kalau habis dibagiin jakun, habis foto-foto, emang menurut sama kalian mau diapain itu jakun? Kan biasa ada nih yang cuma dikasih, wih foto sampai rumah udah digeletakin doang. Begitu tahun depan butuh, nyari hilang. Nah gitu. Takutnya, makanya gue mau nanya. Hilang ya? Iya, gue mau nanya nih kan teman-teman, gimana sih habis dibagiin jakun itu kalian akan gimana gitu? Coba kali ya, ini kalau gue ya. Kalau gue tuh dapet jakun pasti dong, kalau pertama kali dapet gue pakai kan, gue buat foto, apalagi gue foto depan gedung rektorat gitu kan, gila, bangga banget gitu. Tapi setelah itu nggak langsung gue geletakin dong, karena itu juga jakun tuh kebanggaan gue gitu kan. Mungkin menjadi suatu apa ya, achievement bagi gue karena gue telah diterima di UI kan, jadi ya pasti gue jaga baik-baik, gue simpen dengan baik. Jadi kalau ada acara pun gue kayak, di sini gue naruhnya gitu, gue tinggal make, udah siap pergi ke UI gitu sih kalau gue. Oke. Nah, kalau Andre gimana nih Dre? Dre, lu Andre atau Friska deh, kan sekarang ini domisilinya di luar Jakarta, Jabodetabek ya, yang agak menyulitkan untuk ngambil jakun. Nah, buat Andre sama Friska, Andre dulu deh. Dre, lu udah tahu belum deh, gimana sih sistematikanya kalau misalkan kita ada di luar Pulau Jawa, Dre, buat ngambil jakun? Udah tahu belum, Dre? Nah, itu ya, kan kemarin gue udah sempat nanya tuh, gue sempat nanya ke kating-kating, kan tahun di atas kita kan juga udah pada mulai ambil jakun kan, yang di luar Jabodetabek, tapi nggak bisa ke Jabodetabek. Nah itu katanya ada yang caranya dititipin
sama yang di Jabodetabek ntar dikirimin, ongkosnya ntar digantiin. Tapi kemarin kan gue baca juga dari pihak UI-nya katanya ntar ada jadwal sendiri, jadi masih agak rancu sih ya. Tapi gue udah siap-siapin kalau misalnya ini gimana, gue udah buat Istilahnya skema. jaga-jaga lah ya, prepare dulu. Gue udah prepare gitu. Oke. Gitu ya guys, buat teman-teman yang berada di luar Jabodetabek atau Pulau Jawa yang misalkan mau ngambil jakun, bisa juga kok kita nitipin yang Jabodetabek nanti dikirim. Begitu. Nah, Siapa tahu teman-teman mau nitip sama Ail, ya nggak, Ail? boleh, bisa, boleh. Kita kan harus Bisa saling banget tuh, Dre, tuh ada Ail tuh. saling support, saling dukung. Oke, teman-teman, makasih juga. Nggak kerasa udah hampir 20 menit, malah udah 20 menit lebih kali ya kita ngobrol-ngobrol tentang motivasi masuk UI, Kamaba ini, sama Jakun. Nah, sekiranya udah dulu kali ya, biar penonton juga nggak terlalu lama juga nonton podcastnya, nggak terlalu capek juga. Dan sekali lagi gue mau bilang terima kasih untuk teman-teman kelompok 2, terutama yaitu udah mau ngeluangin waktu kelompok 3 untuk hadir di podcast kali ini, dan gue juga terima kasih banget untuk kelompok 12 yang udah mau ngeluangin waktunya juga. Apabila gue sebagai host ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih teman-teman. Dadah.